Hari ini kita akan belajar, saudara, tentang hati misi itu. Mengobarkan semangat misi dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pikir misi itu pergi jauh ke hutan belantara sana, tidak. Misi itu adalah hati Tuhan kita sendiri. Untuk kita melihat dan bagaimana jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kesulitan misi bagi sebagian besar orang Kristen adalah, ini kesulitan misi. Konsepnya salah, mengkristenkan orang. Nah, itu yang salah. Kita tidak dipanggil untuk mengkristenkan orang atau memindahkan orang dari agama A atau B ke agama Kristen. Tidak. Kita hanya menyatakan bahwa ada pengampunan dosa, ada jalan keselamatan, ada penebusan, ada kelepasan. Kita hanya tawarkan. Kalau kita ketemu orang sakit, kita yakinkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara, tahun 90-an awal, saya terlibat dengan beberapa gereja di Singapura. Gereja di Singapura punya pelayanan yang tahun-tahun awal 90-an, luar biasa. Mereka pakai nama begini, No Jesus Evangelism. Jadi memberitakan Injil tanpa menyebut nama Yesus. Nah, itu saya tertarik. Saya belajar dari mereka. Luar biasa hasilnya. Saudara tahu Singapura bukan? Jadi semua anggota gereja, kira-kira ada 11 denominasi gereja yang terlibat dalam program No Jesus Evangelism. Dan saya tahu sampai sekarang itu masih berlangsung. Jadi mereka suruh mendata tetangga-tetangga mereka, khususnya yang belum Kristen. Datanya ada beberapa, saya ingat semua. Di antaranya begini: cari orang tua yang jarang dikunjungi anaknya. Lalu anak-anak tua ini datang, karena kan tetangga di flat itu atau apartemen itu, mengenalkan diri dan menawarkan diri. Kalau perlu belanja, mungkin hujan atau apa, jangan segan, kontak kami. Ini nama kami, ini nomor telepon kami tinggal di sebelah. Saudara, pasti orang-orang tua ini senang. Kalau sudah hujan mereka nggak bisa belanja. Mereka tawarkan juga, kalau sedang perlu tenaga untuk laundry, cuci pakaian, kami mau bantu. Jangan segan-segan. Bersihkan rumah, ngepel atau vacuum, beritahu kami. Saudara, itu disebar ke seluruh Singapura. Lalu mereka punya data keluarga-keluarga yang punya binatang peliharaan. Bisa anjing, bisa kucing, bisa ikan di akuarium. Lah mereka ini anak-anak tua nawarkan diri. Kapan kalian pergi ke luar negeri? Karena Singapura kalau pergi ke luar negeri, mau kemana, nggak ada kota lain. Nah, repot ngurus binatang peliharaan, beritahukan kami, tunjukkan makanannya apa, nanti kami akan rawat. Pergi. Mereka tawarkan itu. Saudara, berapa bulan kemudian mereka menuai jiwa itu luar biasa. Enggak pakai nama Yesus, hanya menyatakan kasih. Lagu yang kita nyanyikan tadi, judulnya People Needs the Lord. Itu versi kedua. Versi pertamanya itu digubah oleh seorang penyanyi kulit hitam. Dia masih hidup di Amerika. Namanya Andrew Crouch. Dia banyak menggubah lagu tentang misi. Saya suka kalau Andrew Crouch nyanyi. Tahun 70 bulan Juli, bersama dengan kelompoknya, saya lupa band apa waktu itu, diundang oleh Dr. John Haggai buat penginjilan di Senayan. Lalu mereka sambung ke Surabaya. Nah, di Surabaya tahun 70 bulan Juli saya ikut. Saya waktu itu masih kelas 2 SMP. Saudara, acaranya luar biasa. Nah, zaman itu panitia nggak punya uang untuk naikkan pesawat. Timnya Andrew Crouch ini ke Surabaya. Mereka naik kereta api Mutiara Pagi yang berangkat dari stasiun Senen sampai ke stasiun Pasar Turi. Saudara bisa bayangkan orang Amerika naik kereta api pagi tanpa AC dan kelasnya cuma ekonomi,
Waktu mereka tiba di Surabaya sudah lecek, saudara. Dan waktu mereka nyanyi, waktu KKR besar Dr. John Hagai di Stadion Gelora 10 November di Tambak Sari, Surabaya, saya terperanjat. Dia bilang begini, walaupun panas dan campur bau keringat yang luar biasa, tiap stasiun berhenti, orang pedagang asongan masuk teriak-teriak. Saya berkata, Tuhan, kenapa saya nggak bisa bahasa Indonesia? Lihat begitu banyak orang. Andrew Crouch menangis. Tuhan beri saya kemampuan untuk bisa bahasa Indonesia. Saya mau ngomong kepada mereka. Ada pribadi yang mengasihi, tapi dia nggak bisa ngomong. Begitu mau sampai di Surabaya, Roh Kudus beri dia ilham, kata people needs the Lord. Maka muncul lagu yang luar biasa, itu versi pertamanya yang dikarang tahun 7. Saudara, Paulus pernah berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mengapa ada firman setegas itu? Terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan betul, siapa nama saudari tadi? Kristi ngomong, celakalah saya kalau saya punya sesuatu dan saya tahu di sekitar saya ada orang yang perlu sesuatu itu dan saya diam. Celakalah saya kalau di almari pakaian saya ada begitu banyak pakaian dengan warna-warni dan model, dan ada orang yang perlu pakaian, saya diam. Saudara, jangan tersinggung kalau ada firman seperti itu. Terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mari kita baca ayat yang pertama ini. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Semua kita harus punya pengalaman ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kalau saudara dan saya yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah punya perasaan, aku berhutang kepada orang-orang yang belum tahu siapa Yesus, maka saudara dan saya tidak layak menyebut diri Kristen atau pengikut Yesus. Kenapa Paulus berkata aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani dan seterusnya? Karena Paulus adalah orang yang sangat jahat dan sangat kejam. Masih ingat kisahnya? Sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Dia punya hutang. Dia membenci Yesus. Dia membunuh berapa banyak orang, termasuk Stefanus. Atas perintah dia, Stefanus mati. Begini yang Tuhan inginkan pada kehidupan kita semua. Saya akan menyadarkan saudara. Tapi saya mau tanya dulu. Siapa pernah mengikuti kasus seorang pembunuh di Surabaya? Namanya Ibu Astini. Pernah tahu nggak? Dia divonis mati tahun 2002 yang, bukan, 2007 kok tidak salah. Nyonya Astini. Dia membunuh 3 orang. 3 presiden. Dia pernah nulis surat minta grasi, tapi tidak dipenuhi. Saya tahu betul karena saya 2 kali sempat ketemu dia. Pertama saya ketemu di Malang, di Lowok Temaru. Lalu dipindah ke Medaeng. Sebelum dihukum mati berapa waktu sebelum saya sempat ketemu. Di penjara dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Pertama dia minta kepada Pak Harto, ditolak. Kedua, waktu Gus Dur, ditolak. Ketiga, waktu Ibu Megawati, ditolak juga. Nah, waktu grasi kepada Ibu Megawati, saya sempat baca fotokopinya. Karena salah satu anak kami pelayanan di penjara, dan saya mintakan fotokopi grasinya, saya ingin tahu. Salah satu kalimat yang dituliskan di situ, kiranya Ibu Presiden mengerti naluri wanita. Memang saya mengaku saya salah sebagainya, tapi tetap ditolak. Saudara, mengapa 3 presiden menolak grasi Nyonya Astini? Detik-detik terakhir sebelum dia dieksekusi, SCTV menayangkan jam-jam terakhirnya. Saya ngikuti. Kepala penjara Medaeng, saya lupa siapa namanya, dimasukkan TV itu live, saudara. Nah, Ibu Astini ini orangnya suka bergurau. Kalau saudara ketemu dia itu nggak ada tampang pembunuh,
Orangnya konyol dan kocak betul-betul. Di penjara itu dia jadi hiburan. Sampai petugas penjara itu nggak pernah kerepotan. Ada napi wanita stres, langsung dipanggil. Jadi Bu Astin jadi penginjil hebat. Dia pernah ngomong begini, kalau bolehlah saya jangan dieksekusi dulu, biar lebih lama. Saya siap untuk mati, tapi saya ingin ketemu lebih banyak orang. Bayangkan saudara. Nah kasusnya begini. Dia pertama punya utang pada seorang rentenir perempuan. Rumahnya, saya pernah mengunjungi rumahnya di daerah Pandegiling, Jalan Kampung Malang Wetan. Kenapa sampai saya khusus mengunjungi rumahnya? Karena kasus ini sangat menarik perhatian dunia. Dan saya, rumahnya itu sederhana, bukan rumah batu saudara, rumah papan, lantainya cuma semen, dengan tetangga kiri kanan dekat. Nah ini yang menarik perhatian. Ketika ada ditagih, dia tersinggung. Karena yang nagih yang punya uang ngomongnya kasar. Dia punya ide jahat. 3 hari lagi datang ya, tapi jangan bawa teman, saya malu nanti. Datang sendiri. Dia atur duduknya, si punya uang ini sedemikian rupa ngadap ke pintu luar. Ketika Ibu Astini pura-pura ke dapur ngambil minuman, dia pukul dengan batu kepala orang ini. Mati di tempat saudara. Langsung dia mutilasi, dipotong-potong kecil sampai pertama jadi 11 kantong kresek potongan badan. Dan dengar, hanya pakai pisau dapur. Dia buangin satu keranjang, satu kantong, dia sebar ke seluruh Surabaya. Nggak ada yang tahu. Berapa bulan kemudian dia ketemu rentenir lain, dia utangi lagi. Sudah dijanji bayar nggak dibayar. Ide kedua berlangsung mulus. Dia bunuh lagi dan dia mutilasi lagi. Sekian belas kantong lagi. Berapa bulan kemudian dia utang lagi. Ditagih dia marah, bunuh lagi. Nah, ketiga ini dia kena batunya. Seorang pemulung lagi cari sampah di Surabaya, ada jalan namanya Kedung Doro. Di Kedung Doro itu ada kali, namanya kali Kedung Kelinter. Nah menuju ke daerah Tegal Sari, kali itu belok. Nah seorang pemulung lagi cari sampah, kaitnya nyangkut pada kantong kresek yang berat sekali. Wah pemulungnya rasa dapat apa ini? Dia terkejut, dibuka kepala orang. Nah kasus itu yang menguak, pembunuhnya Nyonya Asti. Saya ketemu anak-anaknya. Saya ketemu mantan suaminya, dia sudah cerai. Saya ketemu. Saudara, mereka itu berkata begini, termasuk tetangganya. Saya pakai bahasa Surabaya. Beteti ayam saja darahnya kemana-mana. Ini orang dipotong-potong. Dia langsung bisa bersihkan. Nggak ada bekasnya sama sekali. Itu buat keluarga heran. Tetangga juga heran. Kok nggak ketahuan? Nah polisi sempat kaget sampai dibilang ini pasti seorang ahli yang mutilasi karena potongan tubuhnya cukup rapi. Karena cuma pakai pisau dapur. Maaf ya saudara, saya ngomong apa adanya karena saya ngikuti peristiwa itu. Siapa pernah potong-potong ayam? Susah bukan tulangnya itu? Potong ikan aja kalau nggak pakai itu pisau khusus. Ini potong tulang orang. Maka itu ketika dia ditangkap diadili. Betul-betul disebut pembunuh darah dingin. Karena dia santai jawabnya itu. Sampai diperiksakan psikolog. Jangan-jangan punya kelainan. Ternyata tidak. Memang orangnya cool. Istilahnya itu dingin sekali. Dia belum Kristen. Masuk di penjara. Dia jumpa Yesus. Hidupnya berubah. Saudara, selama di penjara kesaksiannya aduh luar biasa. Waktu saya ketemu di Lowokwaru, itu pas tanggal 31 Desember tahun 99. Ada acara Natal besar di situ. Saya ketemu dia. Sipir penjara berkata, ibu ini jadi berkat, jadi penghiburan buat kami semua. Sampai dikatakan teman-teman ini pelawak gratis. Memang orang yang suka ngelawak betul saudara. Nah, detik-detik terakhir dia mau dieksekusi. Kepala penjara itu ngomong, Bu, pengen makan apa? Dia nyebut pengen tahu campur keputran.
Saya nonton tuh kok tertawa tapi sedih juga, ini orang luar biasa. Saya tahu mau mati. Terus dia ngomong begini, ini di SCTV. Pak, ini bahasa Surabaya. Kok dengerin aku ditawari sing enak-enak? Arep mati Pak ya gitu. Kok tumben saya ditawari makanan yang enak-enak? Apa saya mau dieksekusi sekarang? Saudara, ini kepala penjara nggak jawab, dia langsung noleh karena matanya berkaca-kaca, nggak dijelaskan. Sampai detik terakhir dia masih jadi penghiburan buat orang. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ada kata berhutang ini tadi. Mari kita tunjukkan satu ayat. Saudara, saya tidak hafal KUHP. Ada jaksa di sini, ada polisi, ada pengacara. Roni datang nggak Roni? Kemarin hari Sabtu mereka mensyukuri 1 tahun kantor mereka. 3 anak muda. Salah satu anak saya ini, mereka lulusan Atmajaya. Begitu mereka buka kantor tahun yang lalu, mereka punya moto dan punya ketegasan. Inilah kantor pengacara yang tidak akan pernah menangani perceraian. Padahal pengacara itu kaya kalau ngurus perceraian. Anak-anak muda ini diejek oleh pengacara-pengacara yang lain. Kamu idealis. Dia bilang tidak. Kenapa? Anak kami ini punya tekad itu. Karena dia sering mendengar khotbah yang saya sampaikan. Yahweh Tuhan itu benci perceraian. Mereka tegas, tidak akan mau ngurus perceraian. Bulan Juli yang lalu, dia ikut sidang di Mahkamah Konstitusi. Dia menjadi pengacara satu kasus. Dan dia cerita, Pak, ini pertama kali saya ketemu Bapak Mahfud MD, Ketua KPK itu. Orangnya berwibawa. Dan saya senang punya pengalaman. Saya tanya, kamu grogi enggak? Pertama grogi juga. Kan umur baru 20-an. Nah, nanti mulai bulan September, dia mulai kuliah S2 di Gajah Mada. Itu biaya kami juga. Kami senang membiayai anak-anak untuk jadi pintar, untuk kuliah. Supaya mereka jadi berkat bagi dunia ini. Nah, KUHP saya nggak hafal. Kitab Undang-Undang Hukum Perkara, Pidana dan Perdata. Plesetannya, kasih uang habis perkara. Itu plesetannya. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Nah itu saya hafal mati. Tanyakan pasal-pasal pembunuhan, pasal perzinahan, pasal apa, saya tahu di mana ayatnya. Nah sekarang mari kita lihat KUHS tentang pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Menurut KUHS, siapa itu seorang pembunuh? Kita akan menemukan kebenaran ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Supaya adil, ayo baca bareng-bareng ya. Supaya kalau ada pembunuhnya ketahuan di sini hari ini. Yang ngebawa Alkitab, lihat kiri kanan, pinjam Alkitabnya bareng-bareng. Ayo, saya nggak mau ada orang nggak baca. Semuanya baca, udah? Ayo saya akan lihat dari sini ya. Adik kamu baca nggak sama mama? Ayo, baca sama mama Alkitabnya. Udah, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Siapa pembunuh manusia? Ayo jawab. Jangan pura-pura bodoh sekarang. Siapa pembunuh manusia? Orang yang membenci saudaranya. Buat surga, membunuh itu tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Di dalam pasal-pasal saudara KUHP, pembunuhan itu ada kelas-kelasnya. Pembunuhan berencana, hukumnya beda dengan pembunuhan tidak berencana atau tidak sengaja. Pembunuhan seorang diri dengan rame-rame, hukumnya beda lagi. Ada 3 narapidana pembunuhan di Nusa Kambangan. 1 sudah kami bebaskan, saya tebus dia. Namanya Mukti. Dia kena 10 tahun. 2, Agus dengan Didi, ini kakak beradik. Hukumannya mati. Tapi sekarang 2 mereka sudah pindah ke Semarang. Hukuman sudah turun setelah mereka bertobat dan dibaptis di Nusa Kambangan. Agus langsung pindah hukuman 20 tahun, Didi jadi seumur hidup. Setelah dipindah ke Semarang, mereka turun lagi hukumannya. Kami punya pelayanan ke penjara untuk ngurus orang-orang seperti itu. Hobi saya dalam membebaskan orang.
Kalau orang ini hukum di Indonesia sudah 2/3 menjalani hukumannya, maka orang itu berhak dibebaskan dengan namanya PB, pembebasan bersyarat. Tapi harus ada yang nanggung. Nah, rata-rata keluarga nggak mau nanggung karena mereka malu. Nah, hobi saya adalah menanggung orang-orang itu. Kalau saya tanya ke Departemen Kehakiman, ada nama saya Pendeta Daniel Alexander. Kenapa nama saya dikenal? Karena ada pendetanya dan orang era. Dan mereka tahu yang saya bebaskan pasti yang Islam, yang Kristen saya biarkan dulu. Saudara, satu kali salah satu petugas Departemen Kehakiman, Pak Aris Sarjana Hukum, maksa untuk ketemu saya. Saya pikir kenapa? Akhirnya ringkas cerita, saya sudah hindari nggak bisa, akhirnya ketemu. Saudara, dia kaget waktu ketemu saya. Ternyata dia kaget, oh bapak ini orang Tionghoa. Sampai 3 kali, oh bapak ini orang Tionghoa. Dia cerita, saudara, kalau ada 10 aja kayak bapak di Indonesia, pekerjaan kami itu ringan. Sebab pemerintah sulit untuk bangun penjara baru. Semua penjara di Indonesia sudah over capacity, lewat kapasitasnya. LP Cipinang, wah sudah lebih banyak. LP Tangerang yang 3 itu perempuan, anak-anak, dan pria. Waduh, sudah kelebihan juga. Nah, maka itu gereja kita harus tanggung jawab untuk mereka. Kalau kita membebaskan mereka, itu nggak cuma bayar, tapi tanda tangan. Sampai masa hukuman selesai. Kalau sampai orang ini lari atau ada apa-apa, maka penjaminnya yang ditangkap. Dan saya berani melakukan itu karena saya berhutang, saudara. Saya bayar. Yang terakhir saya bebaskan namanya Museri, orang dari Kudus, Muslim. Saya bayar dia 4 juta. Jadi saya selalu dapat laporan dari berapa penjara untuk itu. Dan itu menarik sekali pelayanan seperti ini. Saya lanjutkan sekarang. Jujur ya, jujur. Dan harus jujur, berani angkat tangan. Siapa di antara kita, termasuk musik ya, termasuk yang di atas, termasuk bagian soundman, soundman ya. Siapa di antara kita selama hidup ini nggak pernah benci orang? Dengan angkat tangan? Ada tidak? Loh, berarti semua kita pernah benci orang tidak? Betul? Kalau ada yang ngotot, Pak Pendeta, saya itu nggak pernah benci orang, tapi saya ada satu orang yang saya malas ketemu. Goblokmu siapa itu? Nggak benci tapi malas ketemu, itu pembunuh juga. Berarti saudara benci. Saudara, kita harus kenal konsep ini. Buat Tuhan kita beda dengan semua Tuhan di agama apa saja. Dengar, apa bedanya Yahweh Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain di dunia ini? Maafkan saya kalau saya pakai contoh yang sangat radikal. Semua Tuhan di dunia kecuali Tuhan kita selalu kemana-mana bawa timbangan. Ngerti tidak artinya? Nimbangi apa kira-kira? Nimbangin dosa. Karena buat agama apa saja di dunia ini, dosa itu diukur jenis, berat, dan besar kecilnya. Maka itu hukumannya juga beda-beda. Tapi buat Papa di sorga, dosa itu dosa, tidak pakai ukuran. Maka itu KUHS-nya jelas. Tidak menghilangkan nyawa orang, tapi membenci, itu sudah membunuh. Saya nyimpang dikit. Siapa masih ingat pasal perzinahan dalam Matius 5? Saya nggak tunjuk ayat. Masih ingat? KUHS berkata, apabila kamu memandang orang lain, lalu apa? Sederhana kata itu, menginginkannya, maka kamu sudah berzina dengan dia di pikiran. Ayo jujur, pendeta. Ngerti maksud saya? Sependetanya seorang pendeta. Ngerti gak kata itu? Saya sulit menemukan kalimat lain. Ada pendeta yang matanya gak pernah kurang ajar? Nah, jawab, gak ada. Jadi selama kita hidup, baik yang sudah tua sekalipun. Boleh gak saya ngomong seperti itu? Mata ini kurang ajar ya, minta ampun. Jadi berzina buat KUHS
nggak cuma sekedar nyentuh orang, nyoleng orang. Siapa ngikuti berita ada KRL khusus untuk perempuan? Betul? Luar biasa itu. Berzina buat surga, tidak harus tidur dengan seseorang. Melihat orang lain dan menginginkan, kita sudah berzina. Jadi begini kesimpulannya. Kalau ada kita berdosa, jangan tanggung-tanggung, rugi. Serius ini surga. Jadi Tuhan kita tidak melihat dosa karena ukurannya dan karena jenisnya, tidak. Maka itu ketika 3 bulan lalu saya marah, betul marah, tapi nggak ada yang dengerin saya marah karena saya nggak sampai ke sana suara. Kasusnya Ariel Cutari. Ngapain sampai diurus berminggu-minggu, kurang kerjaan negara ini. Sok suci semuanya. Nah itulah agamawi. Betul tidak? Saudara enggak dengar berita, sampai mau cari berita apa? Enggak ada, semuanya soal mereka. Yang lapar enggak diurus, yang bunuh diri enggak diurus. Cuma itu aja diurus. Kejamnya orang beragama seperti itu, kemunafikan isi. Jadi kalau saudara nggak pernah berzina ke pelacuran, tapi suka nonton situs porno, goblok sama itu. Saudara korupsi 5.000 rupiah dengan korupsi 50 miliar, neraka itu sama dalamnya. Jangan ada yang mikir neraka kayak kolam renang, ada yang dangkal apinya untuk anak-anak. Awas kamu mikir gitu. Sehingga saudara mikir dosaku kecil, apinya semata kaki, sehingga bisa terus gitu enak saja. Maka itu kalau berdosa lanjutkan yang besar sekalian, toh masuk neraka juga. Ngerti konsep ini? Banyak orang Kristen tidak mengenal konsep ini. Saudara, ini penting. Siapa pernah dengar kisah Lukas 7 mulai ayat 37 ketika Tuhan Yesus diundang ke rumah Simon orang Farisi? Siapa masih ingat? Ada siapa yang datang masuk nyelonong sambil nangis? Siapa dia? Ini soal kita gak sih? Saya tanya kok diam semua. Siapa? Perempuan yang berdosa. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mengaku Kristen dan tidak pernah merasa punya hutang, kita belum Kristen. Kalau Nyonya Astini dengan 3 presiden dimintai gerasi ditolak, hanya membunuh 3 orang. Kalau saya pakai bahasa Jawa, ya mek telu ae kok gitu. Ya hanya 3 saja kok. Kenapa saya katakan itu? Ayo jujur. Selama kita hidup, siapa yang pernah membunuh 3 orang? Pasti lebih bukan yang ngaku cepat. Belum betul nggak? Jujur. Saudara sadar bahwa kita pernah benci lebih dari 3 orang? Mutilasi. Mungkin saudara akan kaget. Oh saya nggak pernah mutilasi. Padahal jangan nuduh sembarangan. Saya menemukan kebenaran mutilasi di Alkitab. Saudara, kalau kita benci orang, lalu tiap kali ketemu orang lain, kita ceritakan kejahatan orang itu. Bahkan ceritanya detail sekali. Di besok ketemu orang lain, kita cerita lagi. Saudara sedang memutilasi orang itu. Bahkan motongnya kecil-kecil kayak ngerajang bawang. Betul tidak? Itu mutilasi. Karena kita menelanjangi orang, menjelek-jelekan orang karena kita benci pada orang. Siapa pernah dengar A'agim pernah ngomong berapa waktu yang lalu di TV, saya ikut. A'agim punya konsep bagus. Apa itu dengki? Dengki itu sederhana dan saya setuju. Dengki itu begini. Susah kalau melihat orang senang, tapi senang kalau lihat orang susah. Nah itu orang dengki. Siapa yang berkata gini? Kalau saudara pernah disakiti orang, ya, orang itu menyakiti saudara habis-habisan. Toto ada berita, kamu tahu nggak? Dia itu baru beli rumah baru yang 4 miliar. Jujur, kalau saudara mencibir, pasti nyolong lagi. Awas engkau. Berarti saudara sedang dengki dengan orang. Tapi kalau saudara dengar berita, kamu tahu nggak?
dia kecelakaan, kakinya patah 8. Oh ya, ngerti? Jadi betul kata Agim, orang benci itu adalah senang kalau lihat orang susah, dan susah kalau lihat orang senang. Kita bagaimana? Saudara percaya kalau semua kita adalah terpidana mati karena dosa-dosa kita? Jawab iya atau tidak? Neraka harusnya bagian kita, tapi kita diselamatkan. Jahat kalau kita nggak ingat orang lain. Lukas 7 itu menarik. Oke, melihat wajah saudara banyak yang bingung. Ayo kita baca aja. Lukas 7 mulai ayat 37. Menarik sekali. Kisah yang luar biasa. Atau mulai 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Saya kagum pada Tuhan Yesus dengan konsep ini. Saudara, bagi Tuhan Yesus, dia diundang makan, dinner saat itu. Dia mau, bukan soal makan gratisnya. Percayalah. Betul? Dia datang ke rumah orang itu, Simon orang Farisi. Karena surga memberi informasi, ada seorang yang akan perlu kamu. Begitu dia datang. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Nah, terkenal sih bagus, tapi lanjutannya nggak enak. Sebagai apa? Benar. Seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli, botol besar, pualam, porselen, berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, dalam hati loh ya, apa bedanya berkata dalam hati dan ngedumel bahasa Jakarta? Bedanya apa yuk? Ayo Jakarta jawab. Apa bedanya bicara dalam hati dan ngedumel? Ayo, kalau ngedumel kedengaran gitu. Dalam hati nggak ada yang tahu. Saya stop dulu sampai di sini. Saudara ingat, orang Farisi mau nggak menerima orang berdosa? Yang lain jawabnya mau tidak? Oh, sangat tidak mau. Bahkan dari jauh sudah minggir. Bayangkan perempuan ini. Misalnya ini rumah Simon, orang Farisi. Perempuan ini mendengar Yesus ada di sini. Saya bayangkan begini. Maka dia akan mondar-mandir di depan rumah Simon sambil menggendong buli-buli pualam itu, botol itu. Masuk tidak? Masuk tidak? Betul nggak, Sob? Dia menghitung masuk atau tidak. Dia gelisah. Dia ragu-ragu. Maka itu tanpa permisi. Karena kalau minta izin pun gak akan diizinkan. Dia nyelonong masuk. Setelah kesekian kalinya, dia harus putuskan masuk atau tidak. Tanpa babi-bu, tanpa macam-macam, langsung menuju Yesus. Tidak ada kata-kata diucapkan, langsung menangis. Bisa bayangkan sebanyak apa air matanya ditumpahkan, sampai bisa diseka dengan rambut. Saudara, sampai hari ini tidak ada ayat yang jelas menunjukkan siapa dia. Saya punya 4 buku tafsiran Alkitab. Dalam ayat itu pun tafsirannya nggak jelas karena masih ragu-ragu. Tapi saya tidak ragu-ragu bahwa perempuan ini adalah perempuan di Yohanes pasal 8. Pernah ingat kisah itu? Dikatakan pagi-pagi dibawalah oleh imam-imam seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Tahun 78 saya pernah dengar khotbahnya pendeta Stephen Tong. Dia belum doktor tahun itu, dalam acara kemahasiswaan. Dengan lantang, saudara pernah dengar Pak Tong kalau khotbah? Dengan lantang Pak Tong berkata, aneh kalau dikatakan imam-imam menangkap berzina, tertangkap basah berbuat zina, lah mana yang laki? Kenapa cuma perempuannya saja? Dengan berani Pak Tong berkata, jangan salah seorang imam itu.
Maka itu saudara, jangan hidup sebagai orang yang beragama Kristen. Karena semua kata agama isinya kemunafikan. Hiduplah sebagai anak-anak Bapa di surga. Ayo, jadikan diri kita dalam sekejap. Kalau kita perempuan itu dilempar di depan Yesus, orang banyak. Lalu imam-imam tanya, Guru, menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dirajam batu sampai mati. Menurut guru bagaimana? Wah, ini jebakan berat, betul enggak? Dijawab silakan salah, dijawab lepaskan juga salah. Roh Kudus memberi hikmat yang luar biasa. Masih ingat hikmatnya? Dia tenang berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak pernah berbuat dosa, silakan lemparkan batu yang pertama kali. Lalu Tuhan kita tunduk dan dia melukis di tanah tanpa mendongak. Jadi dia nggak tahu. Setelah Yesus Tuhan sadar sudah sepi dan tinggal dia dengan perempuan itu, baru diangkat kepalanya. Oh, tidak ada semua. Dia tanya, kemana mereka semua? Sudah tidak ada. Maka aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa. Dengar, kalau saudara, ini saya pakai hukum Indonesia, sudah di depan regu tembak untuk eksekusi, bisa bayangkan? Mata sudah ditutup, tangan sudah diikat, nunggu dornya ini kok gak dor-dor dari tadi. Bisa bayangkan? Lama gak ada dornya. Mungkin saudara pikir, aku sudah mati atau belum ya? Ternyata masih hidup. Lalu ada seorang yang datang dan berkata, aku yang mau gantikan kamu. Saudara punya utang gak pada orang itu? Nah, coba jawab, punya utang gak pada orang itu? Berhutang. Harusnya aku mati, tapi dia bebas anak. Ketika perempuan ini sadar dia masih hidup, dia masih syok, masih tergoncang, masih kaget. Dia belum sempat ngomong apa-apa. Yesus Tuhan kita sudah pergi. Ketika dia sudah jauh, baru pemberi sadar, kemana dia? Sejak hari itu, perempuan ini cari di mana orang itu. Akhirnya dia mendengar, malam itu Yesus yang dia cari ada di kotanya. Tapi masalah baru muncul. Ini di rumah orang Farisi. Berarti orang Farisi masih menganggap dia orang berdosa. Nah, itulah agama. Tuhan Yesus diomongin dalam hati. Ngerti enggak? Doanya jawab, ngerti tidak? Nah, kalau saya nerangkan pada anak-anak sekolah minggu, karena mereka tanya, Om, apa itu ngomong dalam hati? Kenapa Tuhan Yesus bisa dengar? Kan dalam hati. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya ditanya. Roh Kudus beri saya hikmat begini. Anak-anak, jangan lagi ngomong dalam hati. Kamu baru mau kentut, belum kentut. Tuhan Yesus sudah tahu kalau kamu akan kentut. Anak-anak, oh iya, nah itu dia. Amin. Dia tahu semua isi hati kita. Lalu Simon dipanggil. Saya nggak baca lanjutnya, saya terangkan. Saudara menarik sekali, saudara baca di rumah nanti. Simon, aku mau ngomong sesuatu. Oh, silakan guru. Simon merasa terhormat karena diajak ngomong tamu terhormatnya. Aku punya pertanyaan. Kalau ada dua orang punya utang kepada seorang rentenir, satu hutangnya cuma 500.000, yang satu hutangnya 5 miliar, dan dua-dua nggak bisa bayar karena mereka jatuh miskin. Lalu oleh yang punya uang, dua orang dibebaskan hutangnya, nggak usah bayar. Bagi kamu, siapa yang paling berterima kasih dari dua orang? Wah, Simon dengan sombong dan arogan sekali berkata, coba kita lihat jawaban Simon. Ayat yang ke-43, jawab Simon, aku kira dia. Nah, kata kira ini masih sombong, pakai kira lagi ya, jelas iya gobloknya itu. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Roh Kudus sadarkan kami saat ini supaya misi pekabaran Injil yang ke-21 tidak diakhiri dengan sia-sia. Hanya kami dengar, tapi kami menjadi pelaku dalam nama Yesus. Dengarkan anak-anak Tuhan di GKI Bungur. Percuma kita mengadakan acara misi pekabaran Injil setiap tahun pada bulan Agustus.
kalau kita tidak punya hati misi. Maaf ya, jangan marah, tapi saya harus ngomong. Jangan saudara merasa, kan sudah cukup, aku beri uang saja. Maaf, Tuhan kita tidak bisa disuap. Setuju atau tidak? Jangan merasa hebat kalau kita sudah berikan uang. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Papa di surga lebih senang menerima persembahan hati daripada persembahan materi. Ya atau tidak? Sebab kalau kita bisa memberi hati kita, berarti kita memberi segala-galanya. Tapi yang celaka, duit enggak, hati enggak. Itu pelitnya pelit-pelit, sudah. Betul enggak saya ngomong begini? Terlalu. Saya kenal banyak orang yang suka bagi-bagi duit, tapi duitnya orang yang titip kepada dia. Saudara, mengapa ada orang Kristen pelit? Mengapa ada orang Kristen tidak pernah merasa punya utang untuk Injil? Jawabannya, karena utangnya terlalu sedikit kepada Tuhan. Biasanya orang itu berkata gini, dari kakek nenekku, pihak papa dan pihak mama itu orang baik-baik. Mama papaku orang baik-baik. Aku juga orang baik-baik. Aku gak pernah cubit orang. Aku gak pernah nagih utang orang. Gak pernah ngutangi dia nagih. Aku ini baik. Kalau saudara merasa begitu, pasti saudara adalah orang pelit. Dan tidak perlu merasa punya hutang terhadap Injil, terhadap Tuhan Yesus. Karena merasa aku orang baik. Maka itu perempuan ini dikatakan berhutang besar. Dan dia mau bayar, mau kembalikan itu. Hati misi harus dimiliki dengan kesadaran. Sebetulnya semua kita adalah terpidana mati. Ya atau tidak? Kita nggak cuma terpidana 3 tahun, 5 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Tidak. Dengan dosa yang kita buat, sudah cukup membuat kita dibuang ke neraka. Tapi Yesus tebus kita. Dan dia pulihkan hidup kita. Maka itu kita diberkati seperti ini. Kita punya utang. Sudah merupakan janji dan nasar saya. Sampai akhir hidup saya nanti, saya akan tetap habis-habisan untuk Tuhan. Saya akan teruskan habis-habisan untuk Tuhan. Dalam hal apa saja. Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang punya 2 sikap ini. 1, takut kehilangan barang. Dan 2, takut rusak barangnya. Saudara adalah musuh Injil. Karena kalau ada orang itu masih takut kehilangan barang dan takut barangnya rusak, saudara, orang itu orang yang paling jahat di dunia. Nah, kalau model orang semua kayak saudara, pabriknya sudah tutup dari dulu. Enggak produksi lagi. Betul tidak? Kalau rusak enggak apa-apa, ya beli lagi. Supaya ada orang bisa makan di sana. Ini konsep yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa saya bisa buat sekolah seperti itu? Saya nyekolahkan orang begitu banyak. Karena saya punya hutang banyak yang tak terbayar. Selama saya hidup, nggak akan pernah lunas hutang itu. Betul tidak? Selama kita hidup, nggak akan pernah lunas hutang. Selamatkan sebanyak-banyaknya orang. Supaya orang-orang mengenal siapa Yesus. Saya akan akhiri dengan Lukas pasal 7. Jangan cepat. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ini penginjilan yang luar biasa. Ini hati misi yang hebat. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Judulnya apa? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, seorang panglima. Saya tanya dulu. Kalau pada masa itu Israel dalam penjajahan Roma, kerajaan Roma. Kalau perwira ini, berarti dia orang Roma atau orang Yahudi? Pasti dia penjajah. Punya seorang hamba yang sangat dihargainya, budak sebetulnya. Hamba itu sedang sakit keras hampir mati. Pertanyaan berikut, kalau dia seorang penjajah, jenderal, punya budak. Biasanya yang jadi budak itu yang sebangsa dengan dia atau yang dijajah. Berarti ini orang Yahudi. Dan ini yang luar biasa. Saya lompat dulu ke ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu,
Ia heran akan perwira itu, akan orang Roma itu, akan penjajah itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jadi jelas dia bukan orang Yahudi. Saya tanya kepada saudara, jangan tersinggung. Dari kemarin malam kebaktian 2A 2B tadi saya ngomong soal pembantu rumah tangga. Nah, yang tidak hadir di semua kebaktian saudara dengar hari. Saudara belajarlah menghargai setiap pembantu yang kerja di rumah kita. Ajari orang-orang kaya, anak-anak kita yang masih SD untuk menghormati mereka. Saya marah kalau saya nginap di rumah keluarga kaya. Begitu anak pulang sekolah teriak, "Bi, lepas sepatu!" Wih, ini diktator kecil ini. Itu papa mama yang Kristen gak pernah mengajari dia. Hargai mereka. Karena untuk mereka juga Yesus mati. Betul? Ayo kita sayangi mereka. Lihat, jujur. Kalau kita punya pembantu divonis dokter sakit keras hampir mati, itu bisa hepatitis yang sudah kronis, atau kanker stadium 3B misalnya, atau penyakit tipes yang sudah parah. Maaf, kalau kita majikan Kristen, lalu pembantu yang di rumah kita divonis seperti itu, saya tidak menghakimi, saya cuma cerita. Kira-kira majikan Kristen itu melakukan apa? Yang umum, bukan yang enggak umum. Ayo, kira-kira apa? Ini kan umum, jadi bukan saudara yang saya tanya, atau umum saja. Kira-kira apa? Ya, enggak mungkin suruh pulang kasar, betul. Gini bahasanya, "Bi, ini gaji 3 bulan. Terima saja. Pulanglah. Saya doakan supaya cepat sembuh." Halus toh bahasanya. Tapi kan artinya gini, kalau mati jangan mati di sini, bikin repot. Mati di rumah saja. Iya atau tidak? Terus saya tanya kok, iya atau tidak? Nah, tapi lihat penjajah ini. Saya nggak usah baca seterusnya, nanti baca di rumah bagi yang belum tahu. Dia menyuruh teman-temannya yang sebangsa, yaitu orang-orang Roma, carikan Yesus, carikan Yesus. Tua-tua Yahudi. Begitu tua-tua Yahudi ketemu Tuhan Yesus, ada kalimat gini, "Guru, dia layak engkau tolong, sebab dia mengasihi bangsa kita." Jadi jelas dia bukan orang Yahudi. Yesus datang karena diminta. Dekat dengan rumah si perwira, utusan kedua datang, teman-temannya yang sebangsa itu orang Roma. "Stop, jangan datang." Dan Yesus bingung, kenapa? Cukup katakan sepatah kata saja, maka budak itu akan sembuh. Yesus bingung, saudara. Ini iman yang luar biasa. Maka itu anak-anak muda, orang-orang Kristen, kalau dengar temanmu sakit keras hampir mati, saudara mendengar tetangga saudara yang miskin kena kanker, jangan cuma gini, kasihan, itu cicak yang bunyi begitu. Buatlah sesuatu atas orang itu. Betul, entah apa saja. Kalau perlu kita tawarkan Tuhan Yesus, nggak usah takut. Iman perwira ini, iman yang melompat jauh ke depan. Posisi Tuhan Yesus yang dikatakan oleh perwira ini adalah posisi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sebab posisi Tuhan Yesus yang di hadapan bagi perwira itu adalah Yesus yang sudah jadi raja segala raja, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Itu kan masih jauh. Yesus belum dia tangkap, belum diadili, belum disiksa, belum disalib, belum dikubur, belum dibangkitkan. Belum. Masih jauh. Dia masih manusia biasa. Tapi perwira itu sudah punya iman sehebat itu. Cukup katakan sepatah kata saja, maka budakku akan sembuh. Sebab aku juga seorang bawahan, ada kaisar di atasku. Saudara ingat sistem militer? Jadi perwira ini menggunakan iman militer. Tidak semua kita pernah jadi ABRI, tapi kita semua tahu hukum ABRI. Dengar, kalau di sistem ABRI, komandan memerintah anak buah, siap berangkat. Misalnya, boleh nggak ada prajurit?
Lapor komandan, istri melahirkan. Boleh enggak? Loh, jawab tepat, boleh tidak? Tidak. Atau lapor komandan, bapak setengah mati. Enggak bisa. Kalau komandan memerintah harus berangkat. Itu sistem militer. Dia menggunakan sistem itu. Aku juga seorang atasan. Aku punya anak prajurit, juga budak ini. Kalau aku suruh dia akan. Apalagi engkau Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Yesus pada waktu itu belum Tuhan, karena dia belum dinaikkan ke surga dalam kemuliaan. Tapi perwira penjajah ini, orang kafir ini, bisa punya iman sehebat. Inilah hati misi. Dan kalau saudara baca dengan teliti, luar biasa. Ayat 10 ya, ini yang terakhir. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lamba itu telah sehat kembali. Lihat, Yesus tidak berdoa, tidak letakkan tangan. Dia meletakkan tangan, belum sampai rumah, enggak boleh masuk. Enggak mengusir, enggak ngomong satu kata, dua kata, tidak sama sekali. Jadi diminta oleh perwira itu belum dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah terjadi. Yang mau mati hidup lagi. Punya enggak kita sebagai orang Kristen hati seperti perwira itu? Mengobarkan kembali semangat misi dan pekabaran Injil. Ini cara. Pulang dari sini, lihat orang-orang di sekitar kita. Temui mereka dengan baik. Sebelum saya pindah ke Papua, saudara, jemaat saya di Surabaya itu para tukang becak. Saya sayang mereka. Saya memberkati mereka. Saya perhatikan hidup mereka. Saya nggak ngomong gereja, saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama. Tapi saya sungguh-sungguh mengasihi mereka. Ingat, satu-satunya buku di dunia ini, satu-satunya buku yang punya definisi what is love, apa kasih itu cuma Alkitab. 1 Korintus 13, betul tidak? Tidak ada buku lain di dunia yang pernah mendefinisikan apa kasih itu. Bedakan. Kalau cinta, bukunya banyak sekali. Kasih dengan cinta itu beda. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis who is love. 1 Yohanes 4 ayat 8. Apa itu kasih? Jadi kalau kita menyatakan kasih, orang langsung akan tahu itu Yesus. Enggak ada yang lain. Saya kiri dengan kesaksian. Pada bulan Mei, saya ada di Kediri, awal Mei, beberapa waktu yang lalu. Bersama 2 orang pengusaha, satu dari Makassar, satu dari Bandung. Dan bersama anak saya yang lagi kuliah, kami berempat. Saya diundang oleh Gereja Utusan Pantai Kosta di kota Kediri. Istilahnya Kulon Kali, seberang Sungai Berantas. Kami diinapkan di hotel Gudang Garam. Nah, paginya ada seminar jam 9. Saya bilang pada panitia, jangan jemput kami di hotel, tapi jemput kami di warung nasi kuning. Di Kediri itu ada warung nasi kuning namanya nasi kuning Mungin Sidi. Itu langganan saya dari mamanya dulu. Tahun 70-an itu saya sering penginjilan ke daerah-daerah di Jawa Timur. Mana nasi kuningnya enak sekali. Nah, saya bilang pada pengusaha ini, kita naik becak. Mereka kaget. Terus sudah lama mereka nggak naik becak. Lu kenapa naik becak? Apa panitia nggak jemput? Saya bilang, cuma ini memberkati tukang becak dulu. Saya di kota yang ada becaknya, saya lebih senang naik becak. Saya berkati mereka, saya selalu bayar lebih. Saya selalu ngomong soal kehidupan. Maka itu kalau ada kota pakai becak, saya ajari jemaat, awas kamu naik becak nawar ya, awas. Saya bilang, apalagi gemuk-gemuk itu, awas kamu, saya bilang. Jahat itu kalau naik becak nawar. Kalau mau tahu, coba balik genjot kamu yang tukang becaknya duduk, supaya tahu rasanya betapa berat yang genjot becak. Nah, begitu sampai kami naik 2 becak. Saya bilang, Pak, saya nggak bayar dulu ya, ayo ikut makan. Bingung mereka, nggak apa-apa, ikut saja makan. Saudara, sambil nunggu makanan, kami ini ngomong-ngomong. Ya, kami berempat, nggak ada omongan Kristen Tuhan, tidak. Ngomongan terbanyak karena 3 orang ini belum pernah ke Kediri. Tanya Gudang Garam, tanya segala macam, saya terangkan. Jadi kami belum juga berdoa karena makanan belum keluar.
tiba-tiba salah seorang dari dua tukang becak ini dengan spontan, kami lihat wajahnya, dia rasa malu karena dia kaget karena itu spontan. Oh, bapak-bapak ini orang Kristen toh. Kenceng suaranya saudara. Rupanya dari tadi dia tuh memperhatikan siapa penumpang ini kok ngajak makan tukang becaknya. Saudara, pengusaha yang dari Bandung berhari-hari setelah itu diskusi dengan saya karena kalimat tukang becak itu. Apa yang didiskusikan? Ternyata betul. Kalau kita menyatakan kasih, dunia langsung tahu bahwa itu Kristen. Setelah makanan keluar kami baru berdoa. Saya tanya nama mereka dua. Yang saya suruh doa sebut nama mereka. Sambil makan saya tanya, berapa anggota keluarga? Saya mau belikan nasi bungkus untuk siang nanti. Karena kalau sampai malam gak mungkin basi, pasti karena nasi kuning. Mereka kaget. Setelah pisah, kan kami dijemput, saya bayar loh. Bukan berarti kalau disuruh kasih makan gak bayar, awas. Saya kasih lebih, mereka senang. Saya bilang, Pak, mungkin kita gak ketemu lagi karena saya tinggal di Papua. Tapi saya titip satu nama, Isa yang kudus. Saya sebut Isa karena di Al-Quran mereka ada kata itu mengasihi kita semua. Dia mati. Saya pakai prinsip Roma 10. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan dia akan diselamatkan. Saya gak punya waktu, saya gak tahu kapan. Saya titip nama itu. Ingat, ada apa saja panggil nama itu. Kami bisa. Saudara, milikilah hati. Yang terakhir, betul terakhir. Satu kali saya diundang oleh kelompok pengusaha di kota Balikpapan. Di sebuah hotel di pinggir pantai, saudara tahu, itu dulu namanya Hotel Dusit. Saya nginap di kompleks itu, tapi agak jauh. Itu di rumah salah satu anak kami. Nah, ketika mau pulang, selesai, Roh Kudus bicara kepada saya, kamu jalan kaki. Oh, saya tahu. Kalau saya jalan kaki berarti saya harus memberkati orang. Saya bilang pada panitia, jangan antar saya mau jalan kaki. Toh cuma dekat, sambil saya guyon, saya mau cari udara laut. Karena pas di pinggir pantai, saudara. Panitia ribut, gak bisa. Karena kami ngundang papa, ngomong gitu. Sampai saya bentak, yang mau pulang saya, bukan kamu. Sampai saya bilang begitu. Pokoknya saya mau jalan. Akhirnya seorang panitia, ya udah, saya nemani jalan. Dia begitu, oke, terima kasih. Saya siapkan uang yang terbesar 100.000. Terus saya ngomong gini, kenapa saya mau jalan? Karena saya disuruh Tuhan untuk memberkati orang malam ini. Siapa Pak? Saya belum tahu. Maka itu sambil jalan pulang saya akan cari. Di mana? Dia belum tahu. Dia itu bingung, nggak tahu gimana caranya nginjil masalahnya. Dia belum tahu. Sambil jalan pelan-pelan saya lihat kiri kanan sambil cerita macam-macam. Dari kejauhan, di salah satu ruko, di emperan ruko ada orang sedang tidur. Itu tunawisma. Nah, Roh Kudus berkata, itu orang. Setelah saya lihat, saya ngomong, Pak, saya ketemu, itu orangnya. Dia itu otomatis, loh, Bapak kenal dia. Begitu ngomong kenal, dia sadar, ya nggak kenal dong itu tunawisma, kok kenal bagaimana? Dia malu sendiri. Saya dekati. Begitu kami dua dekat, kami dua dengar dengkurnya. Jadi tidurnya nyenyak sekali. Terus saya ngomong pada dia, belum tentu orang kaya tidur di kamar ber-AC bisa nyenyak kayak begitu. Ya atau tidak? Enak sekali. Nah karena dia tidur, saya nggak sampai hati bangunkan dia. Kalau saya bangunkan dia akan kaget. Nanti tidurnya susah lagi. Tapi bagaimana saya memberkati ini? Saya diberi ide Roh Kudus. Di bagian kepala dia tidur ada botol aqua yang tidak penuh isinya. Saya dapat ide, orang kalau bangun tidur kan haus pasti minum. Nah saya akan angkat pelan-pelan botol air itu, lalu saya akan taruh uang itu di bawahnya supaya orang nggak lihat. Pelan-pelan, saya tahan nafas supaya nggak bunyi, nggak dengar. Saudara, ternyata dia kaget. Waktu dia bangun kaget, saya juga kaget. Saya nggak harap dia bangun, tiba-tiba dia bangun. Kaget. Nah, dia lihat uang merah itu, dia lebih kaget lagi. Aduh Pak, maaf saya ganggu tidur Bapak. Dia gak bisa ngomong apa-apa karena kaget. Saya langsung duduk di lantai situ. Pak, ada berkat dari Tuhan Yesus. Saya pendeta, saya tinggal di Papua. Mungkin kita gak akan ketemu lagi karena saya gak tahu Bapak di mana.
Tapi saya titip baik. Semenderitanya hidup Bapak, Yesus itu baik. Saya ngomong apa yang saya bisa sampaikan. Ini pengusaha masih berdiri agak jauh, tapi dia dengar. Setelah saya rasa cukup, saya sampaikan. Bapak mau nggak kami doakan? Dia ngangguk. Saya panggil panitia itu. Ayo duduk. Lalu kami dua letakkan tangan. Saya suruh doa dia pertama. Dia nggak bisa bunyi. Saya doa duluan. Setelah saya doa baru dia doa. Selesai saya jabat tangan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan ingat satu nama itu. Kami jalan pulang. Untuk berapa saat kami nggak ada pembicaraan. Saya nggak mau ngomong dulu. Saya ingin pengusaha ini mulai dulu ngomong. Nggak ada suara. Senyap betul, itu daerah sepi. Ruko saya tutup semua. Setelah berapa saat ngomong kalimat pertama dari pengusaha ini. Ternyata menginjil dan memberkati orang itu nggak susah ya Pak. Enggak. Yang susah itu orang pelit, saya bilang. Dia tertawa. Jadi ingat, orang pelit itu musuh Injil. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Amin atau aman? Amin. Orang pelit itu musuh Injil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menghampiri dia. Hari ini kita akan belajar saudara tentang hati misi itu. Mengobarkan semangat misi dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pikir misi itu pergi jauh ke hutan belantara sana, tidak. Misi itu adalah hati Tuhan kita sendiri. Untuk kita melihat dan bagaimana jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kesulitan misi bagi sebagian besar orang Kristen adalah, ya, ini kesulitan misi. Konsepnya salah, mengkristenkan orang. Nah, itu yang salah. Kita tidak dipanggil untuk mengkristenkan orang atau memindahkan orang.